Kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Muhammad Fikri. Yang saya hormati Ketua Panitia Lekat 6.1 2022, Saudari Zenitia Anggita. Yang terhormat kepada ketiga narasumber kita. Dan tak lupa seluruh Panitia Lekat 6.1 2022 yang menyelenggarakan acara ini. Dan serta seluruh hadirin yang telah hadir pada pagi hari ini. Puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara Lekat 6.1 2022 dengan tema Sharing Session as an Alumni of MBKM Program. Baiklah, saya Indrisa Fitri akan memandu acara pada pagi hari ini. Acara pada pagi hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat pembacaan doa, yang kelima acara inti, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharap mengambil sikap sempurna. Hadirin dapat kembali ke sikap semula. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ketua Umum
Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. Kepada Saudara Muhammad Fikri, dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara MC Idrisa Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, yang terhormat mantan Presidium IAI Muda di Komisariat Jember, Mbak Ratna Nindya. Kemudian yang saya hormati mantan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi periode 2020-2021, Mbak Ratu Ajiba. Yang ketiga yang saya hormati Demisioner HMJA periode 2021-2022, Mas Hoki Datus Saroni, yang sekarang masih ini ya, masih melaksanakan expo setelah melakukan KKN. Pada pagi hari ini yang sangat cerah ini kita masih bisa diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul secara virtual, yaitu di Zoom meeting. Meskipun kita di Zoom meeting, semoga apa yang kita akan laksanakan di hari ini bisa diberikan kemanfaatan dan keberkahan tentunya di akhir acara nanti. Pada pagi hari ini, Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi melaksanakan agenda rutin, yaitu lebih dekat, yang ini merupakan periode yang kedua di periode 2022. Tema yang diangkat pada pagi hari ini sangat bagus untuk perkembangan mahasiswa, tentunya yaitu selaras dengan program kementerian, yaitu MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang saat ini sangat amat disosialisasikan agar mahasiswa bisa belajar di luar kampus. Karena selama ini belajar itu hanya di kampus, sehingga kita tidak mempunyai ilmu yang ada di luar. Sehingga maka dari itu, Mas Menteri Nadiem Makarim itu menggaungkan program MBKM, yang mana ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa. Nah, alhamdulillah acara ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga di berlangsungnya acara juga bisa berjalan lancar sampai akhir. Nah, pada pagi hari ini narasumbernya sangat bagus sekali, yaitu dari dari mantan pernah di Kementerian Keuangan, kemudian juga pernah di MSIB, yang salah satu program yang sangat bagus juga, kemudian juga kampus mengajar, yaitu salah satu program dari kementerian juga. Mungkin itu saja ya sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada saudara MC. Kepada Saudara Muhammad Fikri disampaikan terima kasih. Sebelum dimulainya acara, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kepada panitia yang bertugas, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang terhormat, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang muslim akan saya pimpin, bagi yang non-muslim mohon menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahmat, pada hari ini kami menyelenggarakan kegiatan lebih dekat 6.1 dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Dan berikanlah kelancaran kegiatan ini dengan baik sampai selesai. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan. Kami memohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Alim,
Engkau yang maha kaya atas segala ilmu dan pengetahuan. Jadikanlah kampus tempat kami belajar ini tumbuh dan berkembang sehingga mampu menjadi perguruan tinggi yang lebih berkualitas, maju, dan menjadi sumber ilmumu. Jagalah kami yang menuntut ilmu di sini untuk senantiasa istiqomah beramal di jalanmu sebagaimana yang engkau perintahkan, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan dan kearifan. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang engkau terima selama kami mengikuti acara ini. Ya Allah, ya Ghafur, engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah, ya Mujib, engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Baiklah, saya ucapkan selamat berjumpa kembali dan selamat datang pada Lekat 6.1 bersama alumni program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Sekedar informasi nih buat teman-teman yang belum mengetahui apa sih itu Lekat. Nah, Lekat itu adalah lebih dekat, adalah sebuah kegiatan yang diadakan oleh himpunan mahasiswa jurusan akuntansi sebagai sarana penghubung nih antara keingintahuan mahasiswa dengan informasi dari narasumber yang pastinya kompeten. Kali ini Lekat hadir kembali dengan tema Sharing Session, Experience as an Alumni Student of MBKM Program. Langsung saja nih, mari kita sapa narasumber kita yang pastinya cantik-cantik dan kece-kece pada pagi hari ini. Selamat pagi kakak-kakak, bagaimana nih kabarnya? Mungkin aku mau menyapa dulu dari Kak Ratu Ajiba ya. Selamat pagi Kak Ratu Ajiba. Halo, selamat pagi Mbak Indri Safitri dan teman-teman semua, selamat pagi. Kak Ratu Ajiba ini biasa dipanggil Kak Ratu atau Kak Ajiba nih? Ajiba. Oh, Ya. Kak Ajiba. Oh Ya. ya, FYI nih teman-teman, kita pernah bertemu dengan Kak Ratu Ajiba ya. Kak Ajiba ini di Lekat 5.1, benar gak nih Kak? Oh iya, iya benar-benar. Waktu itu juga kondisinya lagi ini pandemi juga, jadi juga dilaksanakan secara online sama seperti Lekat kali ini. Oke. Selamat pagi Kak Ajiba, bagaimana nih kabarnya? Udah siap belum nih menyampaikan materi tentang MBKM kali ini? Tentunya ini yang bahan-bahan yang saya siapkan itu, bahan-bahan yang aku siapkan itu semuanya berdasarkan pengalaman aku. Jadi kalau misalkan ditanya siap atau nggak siap, alhamdulillah sudah aku kemas, sudah dalam bentuk PPT, dan semoga nanti apa yang aku sampaikan itu bermanfaat juga bagi teman-teman. Oke, terima kasih Kak Ajiba. Selanjutnya mungkin kita bisa menyapa ke Kak Ratna Nindya dari program Kampus Mengajar ya. Halo Kak Ratna. Halo, selamat pagi. Bagaimana nih Kak Sehat kabarnya? semua ya, pengurusnya HMJA sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kak Ratna Nindya ini dulu sebagai alumni program Merdeka Belajar. Oh maaf, maksudnya kampus mengajar ya Kak ya? Iya, benar. Pasti suka mengajar nih, suka kayak sharing sama temannya gitu ya? Iya, lumayan sering. Cocok banget sih kalau Kak Ratna masuk di MBKM yang bagian kampus mengajar. Iya. Okay. Sebelumnya saya juga pernah di Lekat sebelum ini tahun 2021 ya. Pernah di Lekat juga. Oh, Kak Ratna pernah di Lekat juga ya. Dulu Iya. bahas tentang apa ya, Kak? Tentang kepemimpinan organisasi yang progresif. Soalnya waktu itu saya jadi ketua di IAI Muda. Jadi datang ke Lekat juga. Oh, seperti itu. Baik, selamat pagi Kak Ratna Nindya. Sudah siap apa belum nih untuk menyampaikan materi tentang
kampus merdeka, kampus belajar, kampus Kampus mengajar, mengajar, ya. ya. Insya Allah siap. Insya Sering Allah. terbalik-balik ya, soalnya Iya. ini banyak sekali singkatan ya. Oke, mungkin karena kita sudah menyapa dari Kak Ajiba sama Kak Ratna, mungkin bisa kita lanjutkan ke pemaparan materi ini. Pemaparan materi yang pertama dari Kak Ratu Ajiba, yaitu alumni dari program magang Kementerian Keuangan. Untuk teman-teman yang penasaran nih, program magang Kementerian di Keuangan itu ngapain aja, lalu mekanisme pendaftarannya, atau kegiatannya di sana ngapain aja juga gitu ya. Nah, bisa diperhatikan penyampaian materi dari Kak Ratu Ajiba. Kepada Kak Ajiba, waktu dan layar dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini masih belum screen share-nya. Boleh aku aja nggak yang screen share? Masih di disable nih screen sharing-nya. Terima kasih atas kesempatannya juga ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua juga. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selamat pagi juga buat semua narasumber yang keren-keren banget. Nah, dalam kesempatan kali ini saya berterima kasih ya sudah dihubungi juga sama pengurus HMJA untuk memberikan bukan materi sih, lebih ke pengalaman gimana sih waktu ikut MBKM. Khususnya di sini saya magang di 2 tempat. Sebenarnya saya dalam pemagangan ini saya pernah 2 kali magang, tapi karena saya angkatan 18 dan dulu itu masih belum ada program magang yang MBKM, jadi cuma 1 yang masuk MBKM, yaitu di tahun 2021 kemarin. Kemudian di sini saya menamai di sini aku menamainya itu MBKM Internship 101 ya. Jadi gimana sih MBKM Internship atau MBKM magang itu, dan juga kita pastinya pengen getting closer ya gimana untuk tahu insight gimana internship di Kementerian Keuangan. Kebetulan aku sendiri magangnya di Kementerian Keuangan. Oke, untuk yang pertama aku mau disclaimer nih. Jadi karena tadi juga aku sudah sampaikan bahwa semua yang aku sampaikan pada kesempatan kali ini itu berdasarkan pengalaman aku. Jadi mungkin apa yang nanti aku sampaikan itu bisa aja berbeda dari gimana sistemnya sekarang, ataupun bagaimana tata caranya atau cara kalian untuk approach-nya itu nanti mungkin akan berbeda-beda sesuai dengan gimana sekarang kebijakan itu dari kampus atau bukan dari instansinya. Tapi jadi ini kita sharing dan sama-sama belajar. Kemudian selanjutnya, I heard the rumor. Jadi ketika ditanya dari mana sih dapat informasinya, jadi yang paling penting ya ini mungkin ya,
dapat info dari mana. Nah, informasi itu bisa dari mana aja ya, mungkin dari pihak ketiga. Dari pihak ketiga ini maksudnya dari aplikasi-aplikasi internship ataupun bisa sekarang kan MBKM itu ada portalnya ya, jadi kita bisa searching di sana kesempatan-kesempatan intern, kesempatan-kesempatan magang yang mungkin cocok untuk kita. Terus juga ada HMJA juga bisa jadi sumber informasi, atau bahkan dosen, fakultas, dan bahkan kita sendiri bisa jadi sumber informasi kalau misalkan kita mau mau untuk mencoba mencari dan memperbanyak koneksi seperti itu. Jadi kalau misalkan dari pengalaman aku sendiri MBKM kemarin, yang aku dapatkan dari informasi itu aku dapatkan dari HMJA dan fakultas waktu itu. Jadi HMJA dan HMJA ini waktu itu membroadcast atau memberikan informasi di grup angkatan waktu itu. Kemudian saya tertarik nih. Kemudian ada seleksinya juga untuk bisa merepresentasikan fakultas. Jadi yang dikirim ke Kementerian Keuangan kemarin itu diseleksi terlebih dahulu secara jurusan di lingkup jurusan, kemudian dari jurusan direkomendasikan ke fakultas, kemudian fakultas memberi rekomendasi kepada Kementerian Keuangan. Kemarin untuk tata caranya seperti itu. Dan alhamdulillah ketika penempatan saya ditempatkan di Lembaga Manajemen Aset Negara. Lembaga Manajemen Aset Negara ini merupakan satu entitas yang dinaungi juga, bukan sebenarnya bukan dinaungi, tapi dia itu berdiri sendiri atau ya berdiri sendiri, dan kayak afiliasinya itu lebih kepada DJKN atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Jadi di sana juga mengelola gimana aset negara, kemudian memberikan advisory dan lain sebagainya. Nah, knowing what your passion is key. Jadi kalau misalkan mau ikut internship atau magang, itu menurut aku yang paling penting itu gimana kita tahu apa yang kita mau, atau gimana kita tahu apa yang mau kita gain atau mau kita dapatkan gitu loh. Jadi kan kita nggak mungkin ya kayak mau lamar-lamar magang itu tanpa ada pertimbangan, suatu pertimbangan apapun. Jadi CV mulai dari awal itu karena menurut aku juga ya ini CV ataupun pengalaman itu nantinya itu nggak bisa dibangun dalam satu malam. Jadi as early as possible itu diusahakan untuk dibangun. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk di tahun 2022 ini merupakan kesempatan yang bagus untuk mulai cari-cari informasi. Requirement-nya apa nih? Kalau misalkan mau masuk ke sini ternyata aku harus kompeten di ini nih. Nah, karena masih baru masuk itu juga bisa dijadikan kayak persiapan terlebih dahulu kayak gitu. Jadi bangun dulu, kemudian nanti baru bisa memboost kurikulum vitae kita ketika kita melamar untuk magang seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa saya pernah magang di 2 tempat, tapi yang satu di tahun 2020 semester
2/3 2019-2020 itu sih. Nah, itu kantor pelayanan pajak Pratama Singosari dan yang kemarin ini yang MBKM di Lembaga Manajemen Aset Negara. Sebenarnya waktu itu sudah diminta untuk work from office ya, untuk di elemennya sendiri. Kalau misalkan di KPP Pratama ini karena masih belum COVID juga, waktu itu work from office. Kalau yang di Lembaga Manajemen Aset Negara ini full WFH karena waktu itu merupakan peak-nya COVID yang varian baru, Omicron. Jadi di kantor sendiri pun, staff elemennya sendiri itu pun banyak sekali yang gantian gitu, sakit COVID gitu. Bahkan ada yang sudah beberapa kali kena COVID. Jadi karena kita juga jauh waktu itu dari Malang, kalau dari Jember ya, kampusnya dari Jember, kayaknya lebih baik WFH. Nah, waktu itu kebijakannya seperti itu dari Elma. Nah, kalau misalnya ditanya kenapa sih milih KPP Pratama dan kantor pajak Pratama Singosari dan Lembaga Manajemen Aset Negara, karena menurut aku pribadi itu kedua instansi ini relevan dengan studi yang aku tempuh. Nah, kalau di KPP Pratama pasti semua tentang perpajakan dan juga Lembaga Manajemen Aset Negara ini, kalau misalkan teman-teman nanti mungkin sekitar di semester 6 itu akan ada peminatan. Nah, di sana ada manajemen resiko. Nah, di sini tuh relevan dengan mata kuliah itu. Jadi sebenarnya mungkin kalau bisa dibilang nggak hanya manajemen resiko aja cakupan yang ada di sana, banyak sekali karena di Lembaga Manajemen Aset Negara atau Elman sendiri itu banyak divisinya. Nah, aku mikir, ini ternyata bagus untuk bisa mengembangkan apa yang selama ini aku pelajari kayak gitu. Jadi itulah kenapa aku milih Elman waktu itu. Kemudian dari relevansi itu, terus karena juga aku tertarik dengan bidang itu, jadi pastinya aku percaya mungkin mungkin sudah relevan nih. Terus aku juga udah tertarik sama instansinya. Nah, dari sana aku yakin dapat insight yang bagus tentang dunia kerja dan juga gimana sih kalau misalnya kerja di field yang aku suka itu tadi, yang aku interest itu tadi. Nah, kalau untuk pertimbangan teman-teman semua untuk memberikan atau membuat keputusan mau magang di mana, ada 3 nih. Apa yang harus dipertimbangkan? Relevansinya di studi kalian apa? Kriteria yang dibutuhkan oleh instansi itu apa? Kemudian accessibility atau keterjangkauan atau kemudahan bagi kalian untuk mengaksesnya. Jadi kalau misalkan memang kalian prefer yang WFH, ya kalian juga harus menyeleksi mana-mana aja instansi yang menyediakan internship secara WFH kayak gitu. Jadi 3 kriteria ini yang menurutku cukup penting ya untuk dipertimbangkan ketika memilih instansi untuk intern atau magang. Terus kalau ditanya gimana sih preparasinya atau persiapannya, yang pertama itu tadi udah aku sampaikan juga di slide sebelumnya, gimana sih kesukaan kita apa sih, terus passion kita itu apa. Jadi kalau misalkan di sana udah ketemu aku ternyata suka pajak nih, ya udah berarti mengarah ke sana gitu. Di instansi manapun kan juga ada pajak ya,
instansi manapun ada bagian pajak. Jadi mungkin teman-teman bisa cari instansi yang nggak harus di kantor pajak mungkin, tapi mencari instansi yang membuka lowongan internship di bagian pajak seperti itu. Jadi yang paling penting itu mulai dari diri kita sendiri, apa yang kita suka dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang masih baru masuk atau teman-teman maba, jangan khawatir karena di awal itu pastinya kita di semester awal kan baru mempelajari basic dan juga yang secara umum gitu ya. Jadi secara bertahap pasti teman-teman juga akan mengetahui apa yang teman-teman suka kayak gitu. Kemudian mulai membuat CV. Perjalanan CV ini nggak bisa dimulai satu malam. Jangan menyesal seperti aku, karena semua hal itu pasti menurutku itu kalau misalkan sudah diusahakan ya sudah ya. Berarti kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi menurut aku CV yang aku punya sekarang itu ada bagian yang oh ini mestinya bisa lebih bagus lagi nih kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mulai shaping gimana sih CV-nya mau terlihat, gimana sih CV-nya itu biar bisa tembus. Nah ini juga bisa bisa diakses dari banyak sumber ya. Gimana sih cara bikin CV yang bagus kayak gitu. Misalkan di media sosial itu sekarang udah banyak banget yang konten kreator yang membahas tentang kurikulum vitae ini ya. Misal di TikTok atau ya senyamannya teman-teman aja gitu. Kemudian yang ketiga ini yang penting juga ya, kita harus riset gimana perusahaannya, lowongannya apa, kemudian requirement-nya apa atau persyaratannya apa, terus kemudian cara-cara kita gimana untuk mendaftar, kemudian gimana benefitnya apa dan lain sebagainya. Riset. Jangan sampai ketika kalian intern di instansi tersebut, tapi ekspektasi kalian itu jauh dari atau salah kalkulasi. Teman-teman harus ternyata mikirnya biaya akomodasi ditanggung oleh instansi, ternyata teman-teman kurang riset, ternyata biaya akomodasi ditanggung oleh teman-teman, sehingga ketika perusahaan instansi tersebut mengharuskan WFH, teman-teman jadi bingung gitu. Memang akomodasi ini jadi penting gitu ya, kayak meskipun kita paid internship, tapi kan sayang juga gitu loh kalau misalkan dari kelalaian kita itu jadi kita harus mengeluarkan effort yang lebih untuk bisa intern di instansi tersebut seperti itu. Kemudian yang keempat, cari informasinya itu tadi aku sampaikan di awal dari banyak hal, pihak ketiga ataupun dari HMJA. Jadi jaga kedekatan kalian dengan HMJA itu sendiri, pantengin terus sosmed. Pastikan di sana HMJA kan juga terusan informasi, baik itu dari jurusan, baik itu dari fakultas, atau bahkan dari alumni itu sendiri. Alumni kan juga punya, ternyata di instansiku ini butuh lowongan, kasih info ke HMJA untuk bisa disebarkan kayak gitu. Jadi menjaga kedekatan dengan teman-teman HMJA, teman-teman di sosmednya HMJA itu penting. Kemudian juga gimana ke dosen itu kemungkinan besar kita juga dapat info dari sana. Jadi sebisa mungkin menjaga hubungan baik dengan dosen seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah informasi kekumpul, kemudian sudah dipertimbangkan,
difilter dan diseleksi, disaring dan diseleksi. Mana yang sesuai kriteria, mana yang sesuai dengan kemampuan kita, mana yang kita mau, dan mana-mana yang memberikan benefit terbesar kepada kita. Itu sih yang paling penting, karena kita kan juga pengen give and take gitu ya. Kita memberikan hal yang terbaik, mereka juga memprovide atau menyediakan yang hal yang kita butuhkan seperti itu. Yang terakhir ya, dengan hal itu kita udah siap untuk melamar internship kayak gitu. Kemudian apa sih benefit dari kalau misalkan kita magang? Magang itu benefitnya itu banyak ya. Menurut aku tuh nggak bisa ini aja gitu. Poinnya ini aku sempitin cuma 4 di sini. Nah, yang pertama pengalaman. Kenapa aku menekankan kepada pengalaman? Karena ternyata semakin kesini aku semakin berpikir bahwa ternyata memang benar pengalaman itu guru yang terbaik. Bahkan apabila pengalaman itu adalah pengalaman yang buruk. Jadi kita belajar dari sana untuk bisa menjadi lebih baik, ataupun kita belajar dari pengalaman buruk itu untuk bisa mengetahui kalau misalkan ada hal tersebut di kondisi atau di hal-hal yang di masa yang akan datang nanti, itu kita bisa gitu loh, kita bisa handle itu gitu. Jadi experience itu penting. Jadi jangan takut untuk magang, karena kita juga di sana pasti bakal dapat banyak experience. Sama sedikit cerita ya, waktu itu seru banget sih sebenarnya kalau misalkan magang, nggak hanya dari yang instansi, nggak hanya dari universitas yang sama. Waktu itu di Lembaga Manajemen Aset Negara itu menerima dari banyak sekali universitas, salah satunya waktu itu UPN Veteran Jakarta, juga ada teman-teman dari UGM, juga ada teman-teman dari UNPAD waktu itu. Jadi kita juga punya banyak culture shock gitu loh ketika kerja. Ternyata teman-teman itu kayak gini ya, kayak gitu. Jadi itu tadi, kita jadi mendapat experience atau pengalaman. Yang kedua, intern itu kan kayak modelnya kalau menurut aku tuh kayak pemanasan gitu ya. Pemanasan untuk di dunia kerja yang sesungguhnya. Jadi kayak preview gitu. Kalau misalkan di film itu kayak preview, trailernya gitu ya. Jadi ternyata snippet yang aku dapatkan dari dunia kerja itu kayak gini. Ya memang nggak jauh-jauh banget, tapi juga nggak sedalam gimana kita kalau kerja nanti gitu. Karena yang as far as I know, ketika aku magang itu banyak realisasi atau banyak hal yang aku sadari bahwa ternyata kerja gini ya gitu. Jadi kalau misalkan ketika kerja mungkin akan ada banyak hal-hal yang lebih baru lagi, atau bahkan lebih karena kerja kan untuk waktu yang sangat lama gitu ya. Kalau intern masih bisa dalam satu batas waktu tertentu gitu. Yang ketiga, koneksi. Nah, ini tadi juga udah aku sampaikan, koneksi itu bisa membantu kita untuk mendapatkan informasi juga. Jadi kalau misalkan kita ketika intern itu kita membangun hubungan baik dengan teman-teman intern kita, dengan staff dari instansi tersebut, kita tuh akan mendapatkan koneksi yang baik. Ketika magang di KPP Pratama, aku pribadi juga sampai dibilangi oleh kepala divisinya, kalau misalkan mau ambil skripsi tentang pajak, silahkan di sini datanya dari kita juga gak apa-apa, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi bisa mempermudah kalian kalau misalkan
dari hubungan baik tersebut itu di masa depan bisa bisa selain memudahkan itu membuat kita menjadi sumber informasi juga gitu. Jadi kita bisa memberitahukan kepada teman-teman kita, oh ini loh tempat instansi yang aku magang itu bisa buat penelitian dan lain sebagainya. Gitu. Yang keempat, yang nggak kalah pentingnya juga ya, cuan pastinya. Kalau misalkan kita ikut intern, itu dapat cuan. Nah, ini yang paling disukai teman-teman ya. Aku juga paling suka kalau misalkan udah bahas ini karena kalau kita definisi kerja, yaitu tadi kita give and take, kita udah memberikan yang terbaik, mereka juga memberikan apa yang kita butuhkan gitu. Salah satunya dengan balas jasa. Tuh. Jadi itu benefit ketika ikut internship ya. Nah, untuk experience-nya yang bagus-bagus itu banyak banget. Salah satunya sering diajak makan di luar juga merupakan budaya yang ini ya, kalau di kantor itu budaya yang menyenangkan buat teman-teman intern karena kita nggak bayar dan dibayari oleh kantor, jadi kita juga ikut makan, juga ikut seneng gitu. Terus waktu intern juga ternyata kalau misalkan bayar pajak itu gini ya, ternyata manajemen resikonya kalau misalkan kayak gini itu gini ya. Kalau misalkan bikin advisory itu seperti ini. Kalau menurut aku insight itu sih yang lebih penting. Itu yang mau aku share ke teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman intern atau magang itu merupakan ini yang bagus juga buat teman-teman. Kesempatan yang bagus. Jangan ragu untuk mengambil langkah MBKM intern karena it was worth it. I think itu. Kemudian kita sampai di slide terakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak apa yang aku sampaikan. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, nanti aku akan menerima dan juga akan sharing sesuai dengan apa yang aku sampaikan. Jadi don't hesitate to tell me nanti ya. Jadi kalau gitu, sekian sharing dari aku kembalikan ke MC. Baik, terima kasih atas pemaparannya dari Kak Ajiba. Wah, banyak sekali informasi yang belum saya ketahui nih Kak tentang program magang di Kementerian Keuangan ya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dari Kak Hoki Datu Syaroni. Tadi belum sempat menyapa ya. Mungkin kita bisa menyapa dulu nih dari Kak Hoki. Halo Kak Hoki. Ya, halo Indri. Sorry baru bisa join nih. Belum sempat di pembukaan tadi. Iya, bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baru selesai KKN. Oh, baru selesai KKN ya? Iya. Oke, untuk Kak Hoki, silakan untuk memaparkan materinya tentang program studi independen ya Kak. Oke. Waktu dan layar dipersilakan. Terima kasih Indri selaku MC. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi rekan-rekan akuntansi semua. Di sini ada mentor saya, Mbak Ratu Ajiba, ada rekan saya juga, rekan India, dan teman-teman panitia dan juga teman-teman audiens. Mohon izin untuk menyampaikan sedikit cerita dari pengalaman aku sendiri di MSIB, program MSIB yang mungkin dapat membantumu nih, membantu semua meraih impian di dunia karya. Nah, kenalin dulu, namaku Hoki. Kalian bisa panggil aku Hoki. Aku mahasiswa akuntansi di semester 7. Sekarang aku di Shopee ya, di Business Development Intern. Tapi sebelumnya di MSIB aku berkesempatan magang di
atau MSID dipilih jurusan di Marketing and Business Development di batch 1 semester 5 dan di semester 6 di Git Solution Jogja selaku Business Development juga. Nah, mungkin karena tadi udah banyak banget nih yang dijelasin oleh Mbak Ratu Ajiba dan itu sangat insightful banget dan aku juga menyetujui apa yang beliau sampaikan nih. Mungkin aku akan melengkapi dari cerita bagianku ya teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa bertanya juga di akhir acara, di sesi akhir acara. Oke. Jadi mungkin story yang bakal ku ceritain adalah pada awal aku masuk ke Universitas Jember. Jadi sama kayak teman-teman semua, mungkin sekarang yang di semester 3 dan semester 5 atau mungkin ada yang semester 1. Tentu sebagai mahasiswa baru mempunyai motivasi yang cukup besar ya, dengan prestasi yang bagus, dengan dapat kerja cepat dan mungkin dapat pasangan yang ya seperti itulah. Itu motivasi maba-maba biasanya. Kemudian ya karena motivasi itu tentu ya untuk mendapatkan nilai yang bagus, dapat pekerjaan yang lancar, track record yang lancar, dan mungkin dapat pasangan yang menarik mungkin. Tentu aku di kelas juga harus aktif dong. Aku aktif untuk mencatat jadwal, aktif menyampaikan pendapat, aktif mengerjakan semua hal. Intinya aktif banget, menjadi yang super aktif. Kemudian selain itu aku juga aktif banget nih di organisasi, terutama di awal-awal ya, semester 2, semester 4 seperti itu. Ikut himpunan, ikut kelompok studi penelitian, dan juga ikut yang di ekstern. Itu bahkan cukup banyak banget. Karena ini juga aku termotivasi oleh teman-temanku yang lain gitu. Teman-temanku kok aktif ya di kelas kayak gitu. Kayaknya aku harus jadi kayak mereka seperti itu. Teman-temanku organisasinya banyak ya kayak gitu. Aku harus apa? Kayaknya aku harus nyontoh mereka deh. Menurutku pada waktu itu banyak organisasi itu keren. Aktif di kelas itu keren. Ya memang keren sih, tapi mungkin dalam perspektif yang berbeda. Jadi aku berupaya banget nih untuk mengikuti banyak banget organisasi, banyak banget aktif di kelas, dan mungkin apa ya, lebih seperti menyingkirkan teman-teman lah di kelas seperti itu. Oh intinya aku deh yang maju, aku deh atau kelompokku yang maju seperti itu. Dan tentu harapanku untuk melakukan itu pada saat mahasiswa awal, ya harapan menjadi nomor 1 dong, bisa menjadi karirnya jelas lah, karirnya mulus seperti itu. Tapi seiring waktu nih teman-teman, setelah aku melakukan itu, aku tersadar pada saat ada waktu liburan nih ke rumah saudara lah gitu, ke rumah om. Nah jadi di omku itu punya semacam usaha lah kayak gitu, usaha pertanian atau usaha otomotif seperti itu. Jadi beliau seperti menjual tengkulak lah, kurang lebih seperti itu. Aku kan udah aktif banget di organisasi, aktif banget di kelas. Aku kayak semacam pede gitu untuk bilang, Om, boleh nggak aku bantu jualan dan manage keuangannya seperti itu. Ya pada saat itu kan kayaknya aku udah merasa udah menguasai gitu pelajaran perakuntansian seperti itu. Akhirnya dibolehin nih sama Om, boleh deh kamu urusin keuangannya kayak gitu. Tapi ternyata nih teman-teman, setelah aku hands on dengan klien beliau, terus aku coba catat-catat keuangannya, wah ternyata itu susah banget kayak gitu. Duh kok bisa ya, perasaan di pelajaran yang aku pelajarin kayak gitu udah pas banget nih rumusnya seperti itu. Nulis jurnal itu kayak gini kayak gitu. Terus habis jurnal ada neraca saldo, buku besar neraca saldo dan lain sebagainya sampai ke laporan kayak gitu. Tapi ketika aku coba praktekin di usahanya Om, yang itu usahanya lumayan masih kecil kayak gitu, masih skala rumahan lah. Itu aku merasa susah banget kayak gitu. Susahnya ya mungkin kayak ketika aku mencatat itu masih berantakan kayak gitu, masih mana yang kayaknya ada yang kurang deh, ini klasifikasinya di bagian mana dan lain sebagainya. Dan juga aku masih belum bisa komunikasi yang baik nih dengan customer, masih belepotan, masih mungkin belum berempati, belum bisa mendengarkan keluhan customer seperti itu, customernya Om ya.
Itu yang menjadi pemikiranku kayak gitu. Ternyata apa yang ku pelajarin di kampus seperti itu kok masih belum sesuai ya dengan di dunia kerja atau di dunia nyata di masyarakat seperti itu. Aku nih kayaknya kalau nilai aman seperti itu, nilai kuliah, tapi kok di masyarakat aku 6 banget ya, kayak bodoh banget gitu, atau masih belum bisa menyesuaikan dengan kondisi seperti itu. Dan mungkin itu juga bukan cuma perasaanku, dan mungkin juga itu perasaan kamu juga gitu, perasaan kalian semua gitu. Apakah benar nih ilmu yang aku dapat itu udah kepake sih kayak gitu? Apa benar nilaiku yang 100 itu beneran 100 di masyarakat? Itu sih yang menjadi pemikiranku selama di awal-awal semester ya, semester 3, semester 4 lah. Akhirnya dari itu aku mulai belajar nih kayak tiga fondasi ini, passion, goal, dan purpose. Passion maksudnya tidak semua yang kamu pelajari itu ternyata passionmu. Bisa aja itu hanya tuntutan. Misal, aku bisa nih ternyata ngejurnal secara lengkap dan lain sebagainya. Tapi apakah benar itu passionmu? Atau itu cuma tuntutan pelajaran aja ya, seperti itu. Aku ngerasa bisa nih akuntansi biaya seperti itu. Tapi itu belum tentu juga passionmu kayak gitu. Jadi kalau dari pelajaranku, aku waktu itu banyak banget nih ngikut lomba-lomba gitu, lomba-lomba nulis dan lain sebagainya, karena I feel like teman-temanku kok sukses gitu ya, maksudnya sukses kayak juara-juara lomba, wah keren lah pokok intinya. Tapi ternyata dari passionku sendiri, setelah aku cermati kayak gitu ya, setelah belajar dari kejadian itu, aku tuh nggak passion nulis kayak gitu. Aku nulis tuh nggak bisa cepat gitu, nggak bisa terkejar dengan deadline yang cukup mepet seperti itu. Dan juga kurang terlalu ilmiah seperti itu mungkin tulisannya. Akhirnya aku putuskan, oh ini bukan passionku. Terus aku cari apa ya passionku. Oh ternyata aku passion mungkin kayak ngobrol sama orang seperti itu, atau menyampaikan pendapat. Lebih cepat untuk berinovasi seperti itu. Nah setelah passionku aku ketahui, kemudian aku menetapkan goal nih. Kira-kira goal baik jangka pendek atau jangka panjang itu apa ya kayak gitu. Mungkin kalau sekarang teman-teman bisa nih netapin goal, nggak harus jangka panjang banget. Mungkin di 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, kira-kira apa sih yang mau dicapai seperti itu. Kita pindahin. Oke. Nah, kalau dari aku sendiri, tips ke teman-teman, goal ini nggak harus terkait pelajaran kok. Bahkan goal ini nggak harus terkait karir. Bisa aja goal itu kayak goal agama kalian. Terkait agama, misal, aku mungkin goalnya ke depan aku harus berdonasi sekian, kayak gitu. Atau sholat malam sekian. Atau mungkin menyapa orang setiap harinya berapa. Itu juga termasuk goal jangka pendek dan itu bagus banget, kayak gitu. Sehingga goal jangka pendek ini akan sesuai nih dengan purpose kalian, tujuan hidup kalian sebenarnya di dunia. Jadi 3 pondasi ini mungkin perlu banget nih teman-teman dan aku sendiri lebih diasah lagi. Kira-kira passionku sebenarnya tuh di apa kayak gitu. Kemudian target jangka pendeknya itu apa. Kemudian purpose hidup apa sih yang mau dituju nih di hidup nih, baik secara duniawi dan rohani seperti itu ya. Kira-kira apa sih yang menjadi pandangan teman-teman? Karena ketika kalian udah punya purpose, ketika kalian punya passion, ketika kalian punya goal, ketika kalian punya purpose, itu akan membatasi kalian dari hal-hal yang nggak penting. Contoh misal purpose-nya adalah aku pengen masuk PIMNAS misal seperti itu. Pengen masuk PIMNAS. Nah, ketika goal atau purpose kalian sudah sampai situ, tentu kalian akan menyadar bahwa untuk mencapai goal itu, aku harus membatasi hal-hal yang nggak penting. Misal ngegibah gitu, biasanya 3 jam sehari, mungkin ya karena aku goalnya adalah PIMNAS, mungkin dikurangi jadi 30 menit sehari, misal seperti itu. Jadi itu pentingnya passion, goal, dan purpose yang aku pelajari selama ini. Kemudian, nah di semester 5,
ketika aku udah mulai menyadari passion, goal, dan purpose aku, kemudian mulai cari-cari lah seperti itu, kayak program yang sesuai dengan apa yang menjadi goal dan purpose aku. Nah, kebetulan aku ketemu nih dengan program MSIB. Nah, MSIB itu terdiri dari 2, ada magang sendiri dan juga ada dan ada studi independen seperti itu. Nah, mungkin bedanya adalah kalau magang itu lebih ke industry experience. Jadi kalian merasakan bagaimana sih ditempatkan di dunia kerja seperti yang Mbak Ajiba tadi sampaikan. Kemudian kalau studi independen itu kalian fokus untuk mempelajari new skill. Ketika kalian mau studi independen di digital marketing misal, itu kalian bakal fokus untuk mempelajari hal itu. Kemudian jika magang, kalian akan menjadi bagian dari company, kalian anggapannya sebagai karyawan seperti itu. Sedangkan kalau studi independen itu kalian belajar dari mentor yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian untuk magang, yang terakhir perbedaannya, magang itu kalian akan praktek di real industry. Jadi kalian ketika jadi staf akuntan misal di MSIB ya, di magang MSIB, kalian bakal mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan staf akuntansi. Beda dengan studi independen ya, jika kalian misal ikut studi independen akuntansi misal, atau konsultan akuntansi, maka kalian akan belajar gimana caranya menjadi konsultan akuntansi, dan kalian akan mengerjakan final project, seperti itu. Oke, mungkin aku lanjut. Jadi kalau dari pengalamanku di 2 MSIB itu, di MSIB yang pertama aku dipilih jurusan, highlight yang aku berikan adalah aku menemukan mentor yang terbaik di pilihan jurusan. Aku menambahkan mentor yang pernah terbaik yang pernah aku temui selama ini, sampai saat ini ya tentunya. Jadi di situ aku diajarin atau belajar bareng terkait foundation of work, design thinking, empati, cara negosiasi, dan resilience juga. Gimana caranya tetap gigih nih meskipun ada kendala. Sedangkan magangku di Jogja di Git Solution, itu aku belajar terkait inovasi, bagaimana caranya memecahkan masalah, karena itu aku benar-benar dilepas seperti itu. Aku benar-benar dilepas, ya udah nih, kamu mimpin tim bisnis seperti itu, kamu mimpin tim marketing seperti itu. Jadi aku bisnis team lead juga, ngebikin bisnis model seperti itu, ngebikin marketing strategi bagi perusahaan, ngebikin campaign marketing, dan juga pitching kepada investor. Nah, dari ceritaku itu mungkin kita bisa elaborasikan dengan apa sih yang harus kita lakukan saat ini. Menurutku, 3 hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, kita harus coba nih segala hal ya, yang tentunya matter gitu, yang tentunya berguna buat kalian. Terutama ketika kalian udah menemukan apa sih goal kalian atau apa passion dan juga purpose kalian seperti itu. Kalian akan menyadari kok apa yang harus kalian kerjakan. Terus yang kedua, ini yang mungkin jadi kendala kita semua. Kita kadang terlalu takut untuk membuat salah seperti itu. Kita terlalu takut dimarahi, kita terlalu takut untuk terlihat bodoh lah di depan teman-teman. Kalau dari pengalamanku sih, it's okay to make a mistake. Aku juga di pekerjaan sempat membuat salah juga ketika kolaborasi dengan beberapa partner seperti itu, kadang salah komunikasi dan lain sebagainya. Tapi menurutku dari itu kita bisa menganalisa gitu, apa sih kesalahan kita, dan belajar untuk menghindari kesalahan itu lagi. Dan yang ketiga tentu seperti yang gue jelasin tadi, set up your goal dari sekarang kayak gitu, target baik jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka akhir, karena ini nih yang menjadi panduan hidup kalian gitu. Ini yang akan menjadi pembatas diri kalian agar kalian tidak berlebihan. Karena menurutku, aku yakin untuk saat ini kalian bukan tidak menemukan ilmu yang kalian cari, tapi kita sudah terlalu banyak ilmu, sehingga kadang kita bingung apa yang harus kita kerjakan, karir apa yang harus kita cari. Jadi menurutku, set up your goal ini berguna banget untuk memprotek kalian agar tetap stay on the track. Kurang lebih seperti itu pemaparan materi di aku. Kemudian jika teman-teman sekalian ada pertanyaan bisa melalui Q&A nanti ya, dan juga mungkin menghubungi aku di email dan juga di LinkedIn juga bisa. Terima kasih, aku kembalikan kepada MC.
Silakan. Baik, terima kasih Kak Hoki tentang sharing session di studi dependen ya. Wah, banyak banget pengalaman yang kita ketahui nih dari Kak Hoki. Selanjutnya kita lanjutkan nih ke sharing session di kampus mengajar dari Kak Ratna Nindya. Halo Kak Ratna, udah siap apa belum nih untuk menjelaskan pengalaman seputar kampus mengajar? Iya, sudah siap. Ini saya Oke. izin share screen ya. Ya, silakan Kak. Sudah terlihat ya layar saya? Masih belum. Masih pending ya di sini. Oh iya. Proses mungkin ya. Apa masih belum bisa terlihat? Sudah jelas Kak, sudah terlihat. Ya, saya mulai ya. Di sini program yang saya daftar itu program MBKM Kampus Mengajar. Jadi temanya di Kampus Mengajar itu ada tema namanya merajut kisah di ruang-ruang kelas merdeka. Kebetulan saya daftar MBKM Kampus Mengajar itu untuk yang angkatan 3, yaitu tahun 2022, dari periodenya Maret sampai Juni. Jadi untuk informasi kampus mengajar yang saya dapatkan itu dari saudara saya yang berprofesi sebagai guru. Jadi bertepatan dengan Hari Guru Nasional waktu itu tahun 2021 tanggal 25 November. Jadi bertepatan dengan Hari Guru Nasional, kampus mengajar angkatan 3 2022 itu sudah dibuka. Jadi meskipun programnya itu berjalan tahun 2022 bulan Maret sampai Juni, tapi sudah dibuka dari November 2021. Lalu karena saya memang sudah berniat untuk daftar kampus mengajar, akhirnya di tanggal 29 November itu saya daftar kampus mengajar. Lalu alasan mengapa saya mengikuti kampus mengajar yaitu karena emang ada keinginan dan cita-cita untuk menjadi guru di masa depan, baik itu gurunya siswa maupun gurunya mahasiswa. Yang penting intinya saya ingin menjadi guru di masa depan. Karena menurut saya guru itu mengutamakan aspek kecerdasan dan nilai moral. Jadi kalau ingin jadi guru atau jadi dosen itu kan yang pertama harus pinter ya, harus pinter. Dan selain pinter juga itu harus punya nilai moral yang bagus. Karena pasti attitude-nya kita akan dicontoh sama siswa atau sama muridnya kita atau sama mahasiswa. Jadi emang harus benar-benar jadi teladan yang bagus serta juga punya ilmu yang luas juga. Jadi oleh karena itu saya ingin mencoba mendaftar program kampus mengajar karena harapannya saya bisa berbagi ilmu apa saja dengan siswa-siswa yang memang membutuhkan ilmu. Terus tipsnya untuk mengikuti program kampus mengajar, yang pertama ya pasti mendaftar dulu ya di website MBKM karena juga sudah mudah diakses. Terus yang kedua, sebelum mengikuti ujian seleksi tulis itu ya seperti biasa ada seleksi administrasinya seperti pengumpulan CV, terus juga surat rekomendasi, lalu fakta integritas dan lain-lain. Lalu juga ada ujian seleksi tulis karena program yang saya ikuti ini kampus mengajar, jadi ujian tulisnya itu berkaitan dengan literasi dan numerasi. Jadi kebanyakan soalnya bahasa Indonesia dan matematika. Dan itu juga wajib on camera karena kalau kameranya nggak nyala itu sudah didiskualifikasi, sudah digugurkan gitu. Terus yang ketiga itu mengikuti pembekalan sebelum penerjunan. Kalau pengalaman saya kemarin, pembekalannya itu 1 bulan sebelum penerjunan. Jadi selama bulan Februari itu benar-benar difokuskan ke pembekalan online. Lalu tanggal 1 Maret itu udah mulai penerjunan. Terus yang keempat itu menjalankan seluruh penugasan dengan baik dan tepat waktu. Karena menjalankan penugasan ini juga nanti berdampak ke benefit ya. Kalau misalnya penugasannya ini tersandat itu biasanya benefit yang didapatkan itu molor.
atau tidak cair kalau misalnya tugasnya belum selesai. Terus kendala yang dialami selama program, jadi ini kendala pribadi ya. Jadi penempatannya saya ini di SDN 1 Pakal Banyuwangi, domisilinya saya juga Banyuwangi. Itu jaraknya sekitar 27 km dari rumah, hampir 30 km. Terus sekali perjalanan itu mencapai 50 menit, apalagi tuh kawasannya di daerah dataran tinggi. Jadi kalau ke sana itu jalannya kan nanjak banget. Jadi ya perjalanannya memang terkadang melelahkan. Terus kendaraan juga sempat rusak ya. Terus juga ada beberapa bagian yang perlu direparasi. Tapi karena sudah terbiasa selama 4 bulan PP, akhirnya lama-kelamaan juga sudah mulai terbiasa. Terus juga hati-hati juga ya dalam berkendara ke sekolahnya, karena emang jalanannya juga licin. Terus kendala yang dialami juga itu bersifat pribadi ya, karena selama menjalankan program di sekolah itu nggak ada kendala sama sekali, justru malah sangat seru. Terus juga permasalahan yang dialami sekolah, jadi yang pertama itu penempatan SD di kampus mengajar itu khusus untuk SD-SD yang tertinggal dan terbelakang. Jadi terdapat beberapa permasalahan yang dialami sekolah. Yang pertama itu SDM guru di sekolah itu sangat sedikit. Jadi total hanya ada 8 guru di sekolah itu. Dan nggak ada guru yang mengajar muatan lokal seperti bahasa Jawa. Terus nggak ada yang ngajar bahasa Inggris juga di SD. Dan juga nggak ada yang mengajarkan ekstrakurikuler kayak pramuka, pecinta alam, itu nggak ada. Jadi siswa-siswa SD itu wawasannya itu kurang. Dan juga pengetahuannya tentang kepramukaan itu juga sangat minim sekali. Namun muatan lokalnya ini tetap diujikan di akhir semester, jadi nggak pernah belajar bahasa Jawa, tapi tiba-tiba ada ujian bahasa Jawa. Jadi kan itu kayak aneh ya, nggak pernah belajar bahasa Jawa tapi tetap diujikan. Akhirnya nilainya pada anjlok semua kayak gitu. Itu permasalahan yang pertama. Terus yang kedua, tata administrasinya itu masih sangat berantakan ya. Jadi kalau pengarsipan surat masuk, surat keluar itu masih belum tertata dengan baik. Terus ya tata administrasinya belum tertata dengan baik. Terus yang ketiga juga semangat belajarnya siswa-siswa itu masih sangat kurang ya, masih sangat rendah. Apalagi jam belajarnya itu juga singkat. Jadi sekolah masuk itu jam 7:30, pulangnya jam 10. Berarti cuma 2,5 jam belajarnya. Itu aja masih dipotong waktu istirahat. Jadi jam belajar mereka di sekolah kurang. Terus juga semangat belajar juga masih sangat kurang juga. Terus yang keempat, ini masih batas ya, kayak misal alat-alat olahraganya itu terus alat-alat praktikum IPA itu juga masih sedikit ya. Jadi siswa-siswa itu masih belum bisa untuk berinovasi atau nambah wawasan baru, itu masih belum bisa karena sarprasnya juga belum memadai. Terus selain itu juga pembelajarannya berbasis teknologi itu masih belum diterapkan. Padahal kemarin selama COVID itu sekolah harusnya online ya, karena belajarnya online tuh seharusnya penerapan teknologinya udah ada, tapi ternyata masih belum diterapkan. Jadi belajarnya selama pandemi itu masih kurang maksimal. Terus kendala yang terakhir, permasalahan terakhir yang saya rasa itu pertama, itu terdapat beberapa siswa yang masih belum bisa membaca, menulis, dan mengeja kata. Itu kelas 1, kelas 2, itu ada. Dari permasalahan di situ, akhirnya kami dengan teman-teman kelompok juga, saya sama teman-teman kelompok itu ada beberapa program kegiatan khusus di kampus mengajar selama 4 bulan. Itu yang pertama ada kegiatan pembelajaran. Jadi mengajar muatan lokal, kayak ngajar bahasa Jawa, ngajar bahasa Using juga, karena di Banyuwangi itu suku Using ya, jadi ada bahasa Using juga di sekolah di Banyuwangi khusus gitu. Terus ngajar olahraga juga, karena guru olahraganya itu kurang profesional ya. Jadi waktunya olahraga, guru olahraganya itu malah ngopi, malah ngerokok gitu. Akhirnya kami yang dari mahasiswa kampus mengajar itu berinisiatif untuk mengajar olahraga ke siswa-siswa dan juga jadi asistensi guru. Misalnya kayak ngajar matematika, ngajar tema, terus ngajar agama juga. Terus yang kedua ada kegiatan non pembelajaran. Jadi ini lebih ke ekskul ya. Karena belum ada ekskul pramuka, akhirnya kami mahasiswa kampus mengajar itu
ngelatih pramuka, terus ngelatih pecinta alam juga, terus baris berbaris karena setiap Senin itu harus ada upacara. Nah, sebelum ada mahasiswa kampus mengajar, sekolahnya itu tidak pernah sama sekali upacara setiap hari Senin tuh sama sekali nggak ada. Bahkan upacara hari-hari besar juga nggak pernah dilaksanakan. Nah, semenjak ada kami, akhirnya baris berbaris ini udah mulai dilaksanakan, terus upacaranya udah mulai rutin. Jadi kami ngelatih baris berbaris ke siswa-siswa. Terus juga ada kegiatan MTQ atau Musabaqah Tilawatil Quran ya. Jadi ini kegiatan setiap hari Kamis atau Jumat untuk mengaji bersama dengan para siswa-siswa. Terus juga ada kegiatan khusus di bulan Ramadan, itu ada lomba-lomba. Karena kalau di sekolah-sekolah itu kalau di bulan Ramadan kan ada pondok Ramadan ya. Jadi ada lomba-lomba, ada lomba tartil Quran, hafalan surah-surah pendek, dan juga lomba menggambar kaligrafi. Terus yang keempat ada kegiatan administrasi, yaitu ada pengarsipan surat menyurat, pengisian buku induk perpustakaan, sekolah, terus pembuatan presensi, dan masih banyak lagi, karena administrasi yang kami bantu itu benar-benar keseluruhan ya, hampir keseluruhan, sehingga banyak sekali tata administrasi yang perlu dibantu dan diperbaiki. Terus yang keempat itu ada adaptasi teknologi, jadi pembuatan Google Form sama Quizzes ya, karena guru-guru masih belum bisa membuat Google Form sama Quizzes, jadi biar lebih inovatif aja dalam proses pembelajaran. Penugasannya pertama, laporan awal, logbook harian, laporan mingguan, terus laporan akhir, video akhir, pretest juga. Pretest ini kayak semacam aplikasi buat ujiannya anak-anak kelas 5, sama post-test AKM kelas ini juga ujiannya anak kelas 5. Jadi ini semacam aplikasi yang harus diterapkan di siswa-siswa untuk ujian berbasis online. Terus benefit yang saya dapatkan ketika di program kampus mengajar, itu yang pertama ada sertifikat, pasti sertifikat kampus mengajar. Terus yang kedua, bantuan biaya hidup, seperti yang terlihat di layar selama 5 bulan. Terus yang ketiga ada bantuan UKT. Lalu yang keempat ada biaya transportasi antar kota dan antar pulau, pesawat dan kereta api. Cuma ini nggak saya rasakan karena saya sesuai di domisili ya penempatannya. Jadi saya nggak ditanggung biaya transportasinya. Kecuali kalau saya penempatannya di Jogja, sedangkan saya domisilinya di Banyuwangi. Nah, itu saya bisa dibiayai kereta apinya. Atau saya ditempatkan di Sumatera, itu bisa dibiayai pesawatnya gitu. Terus yang kelima itu konversi 20 SKS. Cuma karena kalau di akuntansi kan mata kuliahnya rata-rata 3 SKS semua ya. Jadi digenapin hanya 18 SKS yang dikonversi. Terus sistem penilaian kampus mengajar itu ada 4 ya. Ada yang nilai itu ada 4 orang untuk penilaian satu mahasiswa. Jadi ada DPL, itu kontribusi penilaiannya 65%. Terus guru pamong ini guru pembimbing selama di lapangan ya, selama di SD, itu 10%. Terus rekan sejawat ini teman sekelompok. Kami sekelompok sebenarnya 5 orang, cuman 2 orang mengundurkan diri, jadi sisanya hanya bertiga yang bertugas di SD, dan itu juga perempuan semua. Itu 15%. Terus yang keempat, diri sendiri. Jadi ini enak ya, diri sendiri menilai diri sendiri ya pasti di 100-in gitu. Terus pengalaman berkesan selama mengikuti kampus mengajar, itu yang pertama punya teman sekelompok yang kompak dan solid. Selalu kompak ya dari awal sampai akhir. Terus yang kedua, bertemu siswa-siswa yang sangat ceria, sangat lugu, sangat polos, dan sangat istimewa gitu. Terus yang ketiga, mendapat pendampingan dan perlakuan yang baik dari guru-guru. Jadi kami benar-benar diperhatikan, benar-benar dibimbing dengan baik. Terus sering ditraktir makan juga. Terus juga yang keempat itu melatih dan mengajar ekstrakurikuler. Karena ini menurut saya sangat berkesan ya, karena bisa ngajar pramuka, terus pecinta alam, melatih baris berbaris. Padahal saya bukan anak paski, tapi melatih baris berbaris. Terus hanya juga pengalaman yang berkesan. Yang penting kita punya dasar-dasar ilmunya untuk diajarkan ke siswa-siswa. Terus yang kelima juga bermain di sungai dan jelajah alam sama siswa-siswa juga. Karena di dekat sekolah itu ada sungai dan itu bagus sekali karena ada keindahan alamnya juga. Itu di daerah dataran tinggi, jadi cuacanya dingin juga. Terus yang keenam itu ada melakukan kegiatan pondok Ramadan bersama-sama.
Jadi sangat seru sekali mengadakan lomba, terus kasih materi juga selama Pondok Ramadan itu. Terus yang terakhir, melakukan jalan sehat bersama guru-guru sekecamatan. Jadi ini juga sangat berkesan ya, karena ketika jalan sehat itu kita dikasih tumpengan ya sama guru-guru. Jadi jalan sehatnya kita jadi sangat sehat, terus kita juga kenyang. Ini dokumentasi kampus mengajar. Ini saya yang ini ngelatih baris berbaris, kayak gimana cara melipat bendera, terus masang bendera, terus menjaga ujian praktek agama, wudhu dan sholat. Terus yang gambar kedua ini ngelatih pramuka ya, ngajar materi dasar-dasar pramuka. Terus gambar ketiga ini kegiatan Pondok Ramadan. Saya ngisi materi tentang adab dan perilaku IT. Jadi lebih ke ketika main sosmed itu harus bagaimana, ada adab-adabnya. Terus yang terakhir ini main di sungai ya, sekalian jelajah alam. Ini hari-hari terakhir menjelang penarikan kampus mengajar. Ya, sekian itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Ensi. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Kak Ratna. Wah, pengetahuan dan pengalamannya banyak sekali nih dari kakak-kakak Kak Ajiba, Kak Hoki, dan juga dari Kak Ratna. Oke, kita akan memasuki sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi pembacaan pertanyaan sekaligus jawaban dari kakak-kakak pemateri kita. Jadi pertanyaan ini sudah kami himpun ya dari question box di Instagram HMJA_UNED. Jadi mungkin kita akan bertanya nih kepada kakak-kakak terkait program yang mereka jalani ini sebelumnya. Pertanyaan yang pertama, mungkin kita bisa bertanya dulu nih mengenai magang di Kementerian Keuangan, Kak Ajiba. Halo Kak Ajiba. Kak Ajiba masih ada di room ya? Oke, mungkin kita lanjut aja di studi independen dulu nih dari Kak Hoki. Ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya mengenai studi independen. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Kak Nike Loviana, angkatan 2021. Pertanyaannya yaitu, adakah kendala yang dihadapi ketika menjalani studi independen? Dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Silakan Kak Hoki, mungkin bisa menjawab nih pertanyaan dari Kak Nike. Terima kasih MC. Dari Nika ya. Oke, halo Nika. Ya, mohon izin untuk ngejawab ya pertanyaan terkait apa sih kendala. Justru kalau menurutku ikut MSI atau ikut program-program yang lain ya, MBKM ya, itu kendalanya yang pertama adalah kebimbangan kalian. Karena ikut MBKM kan berarti mengorbankan pelajaran kalian seperti itu ya. Maksudnya adalah, ketika MBKM kamu berarti kan nggak ikut pelajaran, kamu nilainya dikonversi seperti itu. Nah, ternyata ada beberapa teman-temanku itu ada yang takut untuk meninggalkan pelajaran seperti itu. Ya, itu nggak apa-apa sih. Maksudnya itu kan pilihan pribadi. Jadi mungkin kendalanya adalah ya harus memantapkan diri dulu gitu. Kira-kira udah yakin gitu untuk meninggalkan pelajaran itu demi ikut-ikut program MSIB atau studi independen itu. Kemudian yang kedua, selama aku di terutama yang offline ya di Jogja kemarin, tentu culture ya sama seperti Mbak Jiba tadi gitu kan, cultureku orang Madura seperti itu. Ini bukan hanya ke Jawa tapi langsung ke yang Jawa Tulen gitu yang di Jogja ya. Jadi kadang karena aku bisnis development, partnership atau marketing ke orang lain, ketika ngobrol gitu dengan para sesepuh di sana seperti itu, kadang ada kendala seperti itu. Beliau bilang Jawa halus gitu, aku apa gitu di pikiranku gitu. Jadi itu kendalanya. Jadi culture. Yang kedua, yang ketiga tentu adalah kesiapan kalian baik sumber daya ya, mental juga
Jadi kan ketika kalian online, baik studi independen atau magangnya nanti, itu ada beberapa yang mengharuskan kalian offline gitu ya. Sama seperti yang Mbak Diba singgung tadi gitu, kalian harus sudah siap perhitungan terkait bekal kalian gitu, bekal mental dan bekal duit ya, karena kalau kita kelaparan di rumah orang atau di daerah orang itu kan sulit banget ya kayak gitu. Jadi mungkin itu kendalanya. Yang pertama kesanggupan hati, yang kedua culture seperti itu, karena beda banget gitu perasaan di kuliah dan di tempat kerja. Kalau kuliah kalian ada deadline nih nanti malam gitu. Oh ya udah kita sembarang aja ngerjain. Mungkin nilainya aja yang dikurangin kayak gitu ya. Mungkin nilainya aja yang dikurangin kalau kita ngerjain ngasal. Tapi kalau di pekerjaan tentu ya berpengaruh kepada mitra seperti itu. Kalian nggak bisa mengerjakan secara ngasal gitu. Harus benar-benar dikerjain secara benar. Kemudian yang ketiga ya terkait sumber daya ya, modal yang harus kalian persiapkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih MC. Oke, terima kasih jawabannya dari Kak Hoki. Selanjutnya kita akan mengajukan pertanyaan nih kepada Kak Ratna, bagian kampus mengajar. Pertanyaan dari Pramulya Adiningsi angkatan 2021. Setelah terpilih menjadi mahasiswa MBKM, berapa SKS atau satuan kredit semester yang akan didapatkan mahasiswa untuk program kampus mengajar angkatan 3 tahun 2022? Silakan Kak Ratna, mungkin bisa dijawab nih pertanyaannya. Pertanyaan berapa konversi SKS ya yang didapatkan? Iya, benar. Ya, jadi ada 18 SKS ya. Jadi meskipun mungkin kampus mengajar ini kurang related ke akuntansi, tapi mendapatkan konversi 18 SKS itu udah merupakan hak semua mahasiswa ya. Jadi 18 SKS itu kemarin sudah berhasil dikonversi, jadi sisa 6 SKS-nya itu saya tetap kuliah seperti biasa. Gitu. Itu saja dari saya, terima kasih. Oke, mungkin itu ya Pramulya bisa dipahami dari penyampaian dari Kak Ratna. Oke, mungkin karena Kak Ratu Ajiba masih ada kesibukan nih, kita lanjutkan aja dari Kak Hoki lagi nih. Kak Hoki ada yang mau bertanya lagi nih Kak. Dari Rafli Syah Maulidi, angkatan 2022. Ada adik tingkat ini sudah mulai semangat nih untuk bertanya. Semangat ya, padahal masih maba ya. Ya, persiapan harus utama dong Kak. Oke, pertanyaannya, mahasiswa yang seperti apa sih yang bisa mengikuti program MBKM? Dan harus memiliki kemampuan seperti apa agar lulus seleksi program MBKM? Silakan Kak Hoki, mungkin bisa dijawab. Ya tadi dari siapa? Indri, sorry, MC. Dari Rafli. Oke, dari Rafli. Mahasiswa yang seperti apa? Menurutku semua mahasiswa bisa. Cuman memang yang pertama dari niat kalian seperti itu. Karena seperti yang kita tahu, aku dulu MSIB di batch 1 itu masih menjadi minoritas. Jadi masih sedikit banget gitu yang ikut MSIB. Kalau nggak salah cuma ada 6 atau 7 orang dari angkatanku dari 2019 yang ikut MSIB. Nah itu tuh kayak ngerasa aneh gitu. Loh, teman-teman kuliah kok kita nggak kuliah kayak gitu. Nah itu keberanian itu untuk berbeda dari yang lain yang menurutku harus kalian miliki gitu. Yang kedua tentu skill dasar ya. Jadi karena MSIB ini yang nyeleksi kalian itu adalah dari mitra langsung kayak gitu. Kalau yang magang itu biasanya seleksinya ya kayak kalian kerja gitu. Jadi ada seleksi CV, interview, dan mungkin ada tes. Kemudian diterima. Kalau yang studi independen karena sifatnya belajar ya biasanya nggak terlalu sulit seleksinya. Biasanya cuma CV aja. Berarti ya skill dasar gitu. Kalian ketika mau daftar di konsultan akuntansi misalnya junior konsultan di magang MSIB, ya berarti kalian harus udah mulai nih dari semester awal-awal kayak komunikasinya ditingkatin deh, atau skill dasar akuntansinya mulai diperhatikan gitu. Atau mungkin kalau kalian mau daftar di yang lain gitu, kayak aku agak keluar dari akuntansi kan,
daftar business development. Berarti kan itu skill marketing sama komunikasi. Berarti dari awal komunikasinya sudah mulai ditata di organisasi kalian, atau di kalian punya apa ya, kalian jadi content creator gitu ya. Ya itu kan juga skill komunikasi, itu bisa jadi CV kalian gitu. Nggak apa-apa, itu ditingkatin aja. Kemudian yang berikutnya yaitu mulai pelajarin CV aja sih, kayak Mbak Jiba tadi, CV kalian itu mulai dipelajarin. Mungkin seperti itu untuk Rafli. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya Kak Hoki, sangat jelas sekali. Oke, mungkin kita bisa bertanya ke Kak Ajiba nih tentang magang di Kementerian Keuangan. Tadi sempat terlewat ya Kak ya. Mau bertanya nih Kak, dari Rizky Febianti, Angkatan 2021. Apakah mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang itu ditempatkan sesuai dengan jurusannya, atau ada kemungkinan posisinya itu kurang sesuai dengan jurusannya? Mungkin bisa dijawab, Kak. Oh, oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau misalkan dari pengalaman yang aku rasakan itu lebih kepada bergantung pada instansinya masing-masing ya, karena setiap instansi punya kebijakan sendiri-sendiri. Kalau misalkan di KPP Pratama sendiri itu, di KPP Pratama Singosari waktu itu aku ditempatkan di divisi Semaki. Bukan Semaki, itu di Elman kalau Semaki. Kalau di ini tuh divisi apanya ya namanya, aku kok lupa ya jadinya. Pokoknya intinya itu lebih kepada input SPT juga. Di sana aku bantu untuk nginput SPT, juga bantu untuk nginput kinerja karyawan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan dikatakan linear, ya linear, tapi kita nggak bisa untuk memilih ditempatkan di divisi mana kayak gitu. Tapi mungkin ada waktu masuk, ada kan ketemu dengan HR-nya atau HRD-nya itu, mungkin bisa dibicarakan di situ terlebih dahulu untuk bisa memberikan masukan kepada HR-nya mau ditempatkan di divisi mana kayak gitu. Kalau di ini sendiri, kalau di Elman sendiri, Lembaga Manajemen Aset Negara, waktu itu ditempatkan tidak ada ini sih, langsung ditempatkan sesuai dengan ini dari instansinya kayak gitu. Itu aku ditempatkan di Semaki, itu tentang kepatuhan internal, tapi teman-teman yang lain itu dari akuntansi ada yang ditempatkan di akuntansi kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman juga merasa misalkan, oh kayaknya aku nggak cocok di divisi ini, atau aku mau gain experience di divisi lain nih, kayak gimana sih divisi lain kerjanya kayak gitu, itu bisa dibicarakan di HR-nya. Jangan takut, coba konsultasi, karena memang ada perusahaan yang punya kayak apa ya, kayak peraturan, bukan peraturan, kayak regulasi itu internnya itu rolling gitu loh, dari divisi ini pindah ke divisi ini, pindah ke divisi ini, biar bisa merasakan. Nah, teman-teman kemarin ada yang ditempatkan di bagian akuntansi, ada di bagian legalnya, ada di bagian aku kebetulan ditempatkan di Semaki atau di Kepatuhan Sumber Daya Manusia dan Kepatuhan Internal kayak gitu. Mungkin semoga bisa membantu menjawab ya. Jadi kalau misalkan mau yang sesuai kayak gitu atau yang kayak gimana, nggak apa-apa, yang penting dapat pengalaman dan lain sebagainya, itu bisa bilang ke HR-nya dulu. Baik, terima kasih jawabannya dari Kak Ajiba, sangat jelas sekali. Oh ya, mau mengingatkan juga nih, mungkin
teman-teman ada yang belum mengisi tentang question box atau di Google Form yang kami sebar kemarin dan ingin bertanya nih tentang program MBKM kepada kakak-kakak pemateri kita, bisa disiapkan dari sekarang karena di akhir sesi nanti akan dibuka sesi diskusi atau pertanyaan yang dapat disampaikan dan dijawab langsung loh oleh kakak-kakak kita ini. Oke, selanjutnya mungkin kita ke Kak Hoki lagi atau ke Kak Ratna dulu deh. Kak Ratna dulu maksudnya ya. Karena ini dari kampus mengajar. Mungkin teman-teman yang penasaran nih sama kampus mengajar bisa disimak pertanyaan dan jawaban dari Kak Ratna. Pertanyaan selanjutnya nih Kak Ratna. Apakah mahasiswa yang mengikuti MBKM lain, contohnya program pertukaran mahasiswa, magang bersertifikat, atau lainnya, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, boleh mengikuti program kampus mengajar Angkatan 3 tahun 2022 di semester yang sama? Jika boleh, apa alasannya? Dan jika tidak boleh, apa alasannya juga? Ini pertanyaan dari Nadila Eka, Angkatan 2021. Silakan Kak Ratna, mungkin bisa dijawab. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Makasih juga buat Nadila Eka, Angkatan 21. Jadi, di semester yang sama atau di waktu yang sama itu hanya boleh mengikuti satu jenis program MBKM ya. Kalau misalnya ikut kampus mengajar, ya benar-benar harus ke kampus mengajar aja. Jadi, nggak bisa mengikuti PMM ataupun MSIB karena dalam satu semester itu memang harus fokus ke satu kegiatan aja. Kalau daftarnya, karena ketika udah berhasil mendaftar kampus mengajar, maka biasanya udah langsung ke kayak semacam ke blacklist atau intinya nggak bisa daftar ke yang lainnya karena udah terdaftar di kampus mengajar. Jadi ketika udah keterima di kampus mengajar, itu ketika mau daftar program lain itu udah nggak bisa karena udah ada rekodnya kalau kita udah keterima di salah satu program. Jadi di semester yang sama itu hanya bisa mengikuti satu kegiatan aja. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita lanjutkan ke Kak Hoki nih tentang studi independen. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Muhammad Rizal, Angkatan 2021. Apa saja hal menarik yang hanya bisa dijumpai jika mengikuti program studi independen? Silakan Kak Hoki, mungkin bisa dijawab nih. Ya, terima kasih. Mungkin aku bakal jawab secara keseluruhan MSIB. Jadi ya, hal yang menarik adalah kesempatan karir kalian bakal lebih terbuka seperti itu. Jadi baik ikut magang MSIB atau studi independen MSIB, itu kalian bakal lebih dekat banget dengan mentor-mentor yang ada di perusahaan itu. Misal kalian studi independen di Ruang Guru atau di mana ya yang banyak ya? Kayak di Skillful kayak gitu. Mungkin nanti kalian bisa searching apa itu perusahaan-perusahaan itu. Nah, kalian bakal dapat mentor kan gitu. Satu anak itu atau satu mentor sekitar 10 sampai 20-an seperti itu. Nah, kalian ketika dapat mentor itu bisa diskusi banyak hal. Bukan hanya terkait pekerjaan atau tugasnya, tapi ya terkait lapangan kerja juga dan pengalaman-pengalaman beliau seperti itu. Banyak banget cerita dari rekan-rekan teman-temanku yang di semester 7 itu kebuka karirnya seperti itu. Kayak jadi lanjut di perusahaan itu kayak gitu. Jadi magang juga, jadi lanjut magang atau mungkin bahkan ditawarin full time, ditawarin ngajar adik-adik yang baru seperti itu. Itu sih kesempatan. Kemudian yang kedua, tentu seperti yang disebutkan tadi, ketemu orang-orang baru dari berbagai latar belakang ya di Indonesia seperti itu. Jadi bisa lebih belajar kayak gitu. Ada beberapa teman kita yang ini mungkin kayak suka K-pop banget gitu, yang bahkan dia punya photocard berjuta-juta. Itu kan kita bisa tanya gitu, apa sih jadi alasan dia untuk kayak gitu. Mungkin dia punya motivasi tersendiri kan, yang menurut kita yang bukan pecinta K-pop, ngapain sih beli foto sampai berpuluh-puluh juta. Tapi ketika kita tanya, oh jadi paham kayak gitu. Atau mungkin ada anak yang
dia tuh introvert banget. Kan aku di IT ya kemarin itu ya. Jadi anak-anak IT itu kan kebanyakan sangat introvert gitu. Ada temanku yang selama di Jogja itu berapa bulan, aku tanyain berapa kali keluar bro gitu. Maksudnya keluar selain ke kantor ya. Katanya cuma 2 kali gitu. Terus aku tanya gitu, loh, ngapain kamu di Jogja ini loh cuma 2 kali keluar. Itu pun salah satunya diajak aku gitu. Ya malas aja gitu. Dan ya aku mending kerja ngerjain codingan daripada jalan-jalan. Nah itu kan kita bisa jadi lebih bisa mengerti lah. Jadi manfaatnya ketika kita mungkin punya teman nanti di akuntansi, di teman-teman kita atau punya pasangan lah mungkin lah kayak gitu ya. Kita bisa lebih mengerti gitu loh. Mungkin ketika aku nggak suka Korea nih, tapi mungkin temanku atau pasanganku suka Korea gitu, suka koleksi photocard. Oh jadi bisa lebih paham kayak gitu. Itu sih bisa lebih memahami orang lain lah. Kurang lebih itu sih 2 hal itu. Jadi lebih bisa memahami orang lain sama juga dapat orang dalam. Ya bisa dibilang orang dalam ya karena ya kebetulan aku skripsi juga proposal skripsi juga dibantu aku ngerjain di tempat studi independenku gitu. Jadi aku ngangkat proyek yang di studi independen gitu. Jadi itu sih yang bakal ngebantu kalian kalau nanti kalian magang atau studi independen di salah satu perusahaan. Baik, itu ya jawabannya dari Muhammad Rizal, mungkin bisa dipahami oleh Rizal sendiri. Oke, selanjutnya dari magang lagi nih. Pertanyaan akan diajukan ke Kak Ajiba lagi, yaitu dari Kak Sinta Nurmalasari, Angkatan 2019. Apakah kakak pernah mengalami perbedaan antara ilmu saat kuliah dan magang? Jika iya, bagaimana menurut kakak mengenai perbedaan ilmu yang didapat ketika di bangku perkuliahan dengan ilmu yang diterapkan ketika magang? Mungkin bisa dijawab, Kak Ajiba. Oke, makasih pertanyaannya, Sinta. Kalau misalkan kayak gitu sih lebih ke dari kayak misalkan di presentase ya. Dari 100% yang dari teori yang benar-benar aku rasain di waktu aku intern atau magang itu 60%. 40%-nya atau bahkan 55%. Kenapa kok bisa presentasinya kayak serendah itu? Karena memang apa ya? Apa yang di teori itu kadang nggak applicable di suatu instansi tertentu. Sedangkan kalau misalkan teori kan kita membahas secara in general ya, gimana hal itu bisa fit ke nggak selalu fit ke tiap instansi tertentu kayak gitu. Jadi kayak lebih ke bagaimana kita beradaptasi di setiap instansinya itu. Nah, kalau perbedaannya sendiri itu lebih ke bagaimana perusahaan itu punya sistemnya sendiri kayak gitu sih. Tapi untuk dasar-dasarnya tetap malah aku bilang 55% atau sekitar 55-60% ya karena dasarnya itu tetap sesuai dengan apa yang disampaikan di teori-teori, tapi ketika eksekusinya mungkin mereka punya cara mereka tersendiri untuk bisa mempermudah bagaimana flow uh, dari flow atau alur dari sistem mereka secara keseluruhan gitu. Jadi kalau misalkan yang sesuai perundang-undangan ya sesuai, kalau misalkan yang bisa dimodifikasi asalkan sesuai dengan standar yang berlaku ya itu ya disesuaikan oleh setiap instansinya itu. Jadi kalau menurutku skill adaptasi itu juga ini sih kayak skill adaptasi itu yang juga perlu diperhatikan ya karena kayaknya perusahaan itu suka ke orang yang mudah untuk beradaptasi kayak gitu karena kan culture-nya beda-beda setiap perusahaan atau bahkan beda dari apa yang dipelajari kalau misalkan kita fresh graduate kayak gitu. Itu sih jawaban dari aku, semoga menjawab pertanyaannya ya.
Oke, terima kasih jawabannya dari Kak Ratu Ajiba. Selanjutnya mungkin kita bertanya lagi ke Kak Ratna nih tentang kampus mengajar. Ada yang bertanya nih Kak dari Sisilia Harfianti, angkatan 2021. Pernah nggak sih Kak selama menjalankan program mengajar, Kak Ratna mendapat pengalaman yang kurang berkenan nih dari lingkungan sekitar Kakak? Mungkin bisa dijawab Kak Ratna? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Dari Sisilia ya, jadi kalau pengalaman yang kurang berkenan bagi saya tidak ada ya, karena dari lingkungan sekitar itu sangat mendukung dan juga tetangga-tetangga di sekitar sekolah, masyarakat di sekitar desa, siswa-siswanya, wali muridnya, guru-guru semuanya itu sangat sangat baik, sangat ramah juga dan welcome juga ke mahasiswa kampus mengajar. Jadi ketika kami berangkat naik motor ke sekolah itu kami ya menyapa tetangga-tetangga di sekitar, terus saling bertegur sapa, terus juga dari mahasiswa menjaga sikap dan menjaga moral, dan dari masyarakat di sekitar juga santun dan juga sangat ramah juga kepada kami. Jadi untuk pengalaman yang kurang berkenan itu tidak ada, dan karena selama 4 bulan itu yang saya rasakan itu pengalaman baru yang sangat berkesan dan juga sangat bermanfaat juga bagi saya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Penjelasannya dari Kak Ratna sangat jelas sekali ya. Semoga dapat dipahami nih sama teman-teman yang bertanya. Oke, selanjutnya kita ke Kak Ajiba lagi tentang magang di Kementerian Keuangan. Pertanyaannya dari Eka Nisa Ulyuha, angkatan 2021. Mau bertanya nih Kak, sebelum mengikuti seleksi, apakah wajib memiliki pengalaman organisasi terlebih dahulu atau memiliki sertifikat tertentu? Mungkin bisa dijawab nih oleh Kak Ratu Ajiba. Oke, makasih atas pertanyaannya. Kalau misalkan ditanya apakah harus punya pengalaman organisasi, itu sebenarnya bukan ini sih, bukan sesuatu keharusan ya. Kalau menurut aku itu bukan suatu keharusan, tapi itu merupakan nilai tambah bagi recruiter juga untuk melihat sebenarnya apa yang mau kamu offer dari kita gitu, dari kamu, dari aku, apa yang mau kamu offer sehingga kamu itu bisa diterima di perusahaan mereka gitu. Kalau misalkan kamu merasa untuk aku enggak organisasi tapi aku mau fokus di pencapaianku, lomba-lomba atau penelitian dan sebagainya, it's okay gitu. Nah, mungkin kamu bisa stres di sana atau mungkin bisa di-emphasize di sana. Nah, tapi kalau kamu ini ikut organisasi itu malah bisa menjadikan nilai plus juga, karena di sana kamu bisa dinilai berdasarkan ternyata dia juga sudah bisa membaur dalam sebuah organisasi, bisa, karena kan organisasi itu kan kalau menurut aku pribadi kan sudah menjadi sarana untuk bagaimana dia membuat sebuah event atau bagaimana dia itu berkomunikasi dengan teman sebayanya, berkomunikasi secara horizontal, berkomunikasi secara vertikal, atau bahkan dengan pihak-pihak luar kayak misalkan third party yang mau mensponsori dan lain sebagainya kayak gitu kan. Jadi recruiter punya banyak gitu loh Bu, punya banyak pandangan gitu loh. Boleh sih kalau misalkan memang nggak berorganisasi, tapi kamu juga harus tahu apa yang mau nilai yang mau kamu tekankan yang bisa dalam tanda kutip menjual agar CV kamu itu dilihat oleh recruiter gitu sih kalau menurut aku. Jadi it's okay misalkan nggak kayak gimana, kalau misalkan dia semua ya kenapa enggak, kayak tadi teman-teman narasumber yang lain, Ratna dan juga Hoki itu tadi juga banyak banget ya pengalamannya juga
penelitian ada, juga ada organisasi dan sebagainya. Jadi kan itu bisa jadi nilai sangat udah A, ada plusnya gitu kan. Jadi bisa jadi nge-boost kemungkinan untuk bisa direkrut atau bisa diterima ketika melamar internship kayak gitu. Semoga menjawab ya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Ratu Ajiba, sangat jelas sekali. Oke, untuk pertanyaan di G-Form dan juga question box sudah ditutup nih ya. Mungkin teman-teman ada yang pertanyaannya masih belum dijawab, dapat menanyakan nih di sesi akhir ini. Jadi di sesi akhir ini kita akan diskusi di room chat, di kolom chat mungkin bisa ditanyakan nih untuk teman-teman yang belum pertanyaannya yang tadi itu belum dijawab gitu. Jadi nggak penasaran lagi nih setelah mengikuti acara lekat ini. Oke, mungkin ada yang ingin bertanya nih, mungkin bisa langsung raise hand, atau kalau mungkin masih malu-malu nih ya, bisa di kolom chat dulu juga tidak apa-apa. Oke, ada pertanyaan yang masuk dari room chat ya, dari Ipo Rajava. Ini mungkin pertanyaan dari Kak, pertanyaan diperuntukkan oleh Kak Ratna ya. Selamat siang Kak, siang juga Ipo. Sebelumnya mohon maaf, saya Ipo Rajava Angkatan belum bisa on cam. Oke, karena kegiatan ya. Izin bertanya nih, sepengetahuan Mbak Ratna, apakah biaya hidup ketika MBKM selain kampus mengajar dan biaya perjalanan atau transportnya ditanggung oleh pihak instansinya juga atau bagaimana? Mungkin bisa dijawab nih oleh Kak Ratna. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan dari Ivo Rajava ya. Jadi pertanyaannya mengenai biaya perjalanan. Jadi kalau misalnya biaya perjalanan ini yang ditanggung pesawat sama kereta apinya ya. Jadi perjalanan antar kota atau antar pulaunya, dan itu yang ditanggung awal sama akhir. Jadi pemberangkatan sama pemulangan ketika kepulangannya. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah program terus ada libur hari raya terus mau pulang kampung gitu nggak dibiayai ya, tapi pakai biaya sendiri. Dan itu sebenarnya juga ada prosedurnya untuk ditanggung sama pemerintah ya, sama panitia. Itu juga ada prosedurnya. Yang pertama tuh harus, kalau mengenai prosedurnya saya juga kurang paham ya, karena yang mendapat bantuan itu teman saya. Jadi intinya tuh ada prosedur untuk ditanggung biaya ini sama panitia. Dan juga ada sesi reimbursement juga ya. Jadi kalau misalnya pertama perjalanan ketika berangkat itu pakai uang pribadi dan minta di reimburse sama panitia itu bisa. Itu ada, pertama harus mengupload bukti pembayarannya juga sama tiketnya, tiket pesawatnya atau tiket keretanya. Jadi kalau penempatannya itu di luar daerah itu bisa ditanggung sama panitia ataupun dibayar sendiri lalu di reimburse itu juga bisa. Namun kalau penempatannya di domisili sendiri nggak bisa, karena kalau di domisili sendiri kan pasti hanya bensin ya pengeluarannya, kan itu susah dikalkulasi, jadi harus biaya sendiri kalau bensin. Dan itu biayanya ini khusus di angkatannya saya, angkatan 3, karena angkatan 3 itu domisili penempatannya itu banyak yang berbeda dari domisili, ada yang sampai di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, jadi emang kereta sama pesawatnya dibiayain. Cuman kalau di angkatan 4 ini yang terbaru, itu penempatannya semuanya sesuai sama domisili, sehingga biaya transportasi sama perjalanannya sudah tidak ditanggung lagi. Jadi memang yang angkatan 3 ini yang paling beda ya, karena penempatannya udah banyak yang jauh-jauh, terus juga paling rame ya daripada angkatan-angkatan sebelumnya, karena memang banyak sekali hal-hal dari panitia yang memang keterlambatan itu juga banyak sebenarnya, tapi semua juga sudah teratasi. Terus mengenai biaya hidup ya, biaya hidup itu sebenarnya cairnya tepat waktu, cuman tergantung kita itu menyelesaikan tugasnya itu apakah cepat atau lambat. Kadang kan laporan masih belum di ACC sama DPL, kan logbook harian, mingguan, awal, akhir, itu semua harus di ACC ya sama dosen pembimbing lapangan, karena kalau terlambat ACC aja kita bisa telat cairnya, karena ada batch-batch-nya juga. Jadi diusahakan kalau misalnya emang ingin biaya hidupnya cepat cairnya, ya laporannya harus diselesaikan dengan cepat, terus bisa dimintakan
ACC, ke dosen. Jadi itu dari saya. Semoga terjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya dari Kak Ratna, sangat jelas sekali. Itu ya, mungkin Ivo bisa mendengarkan tadi bahwa ada akomodasi lah dari Kemendikbud sendiri. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi ke Kak Ajiba tentang Kementerian Keuangan, atau mungkin ke Kak Hoki tentang studi independen. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Tadi aku sempat dengar juga ya, Kak Ratna ini dari Banyuwangi ya, Kak? Oke. Iya, Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Kita tetangga ya, Kak, berarti. Soalnya saya juga dari Banyuwangi. Oh, Banyuwangi mana? Dari Banyuwangi Selatan sih, Kak. Muncar. Oh, saya Banyuwangi Kota, Dek. Di Banyuwangi dekatnya Kota. Pantai Cacalan, tahu? Pantai Cacalan. Iya. Oh, berarti anak pesisir juga nih, Kak? Iya, dekat dari rumah. Iya, jadi rumah aku juga di pesisir juga, Muncar. Kalau Kakak tahu, di sana kan sentra ya, penangkapan ikan itu. Oh iya, ikan. Pernah ke Muncar saya buat cari ikan. Oke. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi ke kakak-kakak kita. Diharapkan teman-teman ini dapat mempergunakan kesempatan ini ya, karena kan mungkin dari angkatan 2021 nih apalagi, kita akan mendekati fase-fase di mana akan mendaftar MPKM. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang studi independen, atau mungkin teman-teman yang tertarik nih untuk mengajar ke adik-adik kita, mungkin ya, yang suka anak kecil mungkin bisa bertanya ke Kak Ratna nih tentang program mengajar. Oke, aku informasikan lagi untuk teman-teman yang bertanya di question box ataupun di Google Form. Nantinya akan dipilih nih Doorpress 3 Doorpress penanya terbaik. Jadi nantikan aja informasi dari HMCA. Ayo nih teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin dari kolom chat atau bisa raise hand. Yuk, kita PDKT nih sama MPKM. Mungkin ada yang belum jelas yang disampaikan tadi, atau mungkin belum paham. Oke, mungkin karena teman-teman di sini mungkin sudah paham ya, dan dari pemateri pun menjelaskan sudah jelas banget. Karena hari juga sudah mulai siang, mungkin kita bisa menutup nih acara pada hari ini, Lekat 6.1. Mungkin sebelum kita menutup acara kali ini ya, kita dapat dokumentasi dulu nih sebagai tanda mata, kenang-kenangan untuk pemateri kita dan juga untuk Lekat 6.1. Yuk teman-teman yang mungkin belum on cam, mungkin bisa on cam dulu. Sebentar kita dokumentasi dulu ya. Baik, apakah panitia sudah siap? Dokumentasi akan saya pandu. Oke, dokumentasi akan saya pandu ya. Yuk, untuk kakak-kakak pemateri, jangan lupa siapkan pose terbaik untuk dokumentasi. Oke, dalam hitungan 1 dari 3 ya. 1, 2, 3. Oke, slide 1, slide 2, 1, 2, 3. Oke, mungkin satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih atas pemaparannya dari kakak-kakak kita. Mungkin jangan lupa untuk teman-teman yang telah hadir di acara Lekat kali ini dapat mengisi presensi dulu nih sebelum meninggalkan Zoom-nya nanti. Link presensi akan disebar melalui kolom chat, jadi mohon segera diisi ya sebagai bukti kehadiran kalian dalam acara Lekat kali ini. Oke, karena hari juga sudah mulai siang dan tak terasa kita sudah ada di penghujung acara.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih kepada Kak Ajiba, kepada Kak Hoki, dan juga kepada Kak Ratna nih yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk menyampaikan materi dan sharing session tentang MBKM kali ini. Terima kasih ya Kak, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Apalagi untuk saya sendiri ya, karena saya juga penasaran nih, ingin join nanti waktu pendaftaran MBKM. Oke, telah selesai acara sharing session kali ini dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya Indri Safitri selaku moderator dan juga MC. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam izin live ya. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mbak Ratna. Matur nuwun Mbak Ratu Ajiba. Sehat semuanya. Oke. Terima kasih teman-teman semua, pengurus juga. Aku izin live ya. Terima kasih Mbak Ratu Ajiba.